Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Muqaddimah surat Al-Anfal ayat 25. Ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak ungkapan tentang kalimat fitnah, dan ternyata di dalam Al-Quran juga kata-kata fitnah itu banyak sekali. Bahkan dalam hadis pun sering ungkapan-ungkapan fitnah yang selalu Rasulullah isti'adzah dari kalimat tersebut. Oleh sebab itu, maka pada kesempatan ini kita akan bahas apa makna fitnah itu. Kalau kita mengambil secara bahasa umum, fitnah ini adalah menyampaikan berita-berita bohong. Itu orang katakan fitnah. Mitnah itu kan, ini menyampaikan berita bohong. Hoak ini termasuk fitnah. Kemudian arti fitnah secara umum adalah kejelekan-kejelekan. Ternyata dari dua makna tersebut, kalau kita buka dari beberapa ayat Al-Quran dan hadis, ternyata makna fitnah itu lebih dari dua. Di sini saya tulis 6 makna fitnah. Nah, sebelum apa makna dari fitnah itu, ada satu ungkapan, yaitu Imam Ar-Raghib Al-Asfahani. Beliau mengatakan bahwa aslul fitani idkhaludz zahabi pinnari litadhhara judatuhum min radaatihi wa yusta'malu fi idkhalil insani an-nara wa yutlaqu alal adzab. Jadi fitnah itu, asal fitnah ini adalah memasukkan emas ke dalam api sehingga nampak yang baik dari yang buruk. Jadi kalau emas dimasukkan ke api, maka akan kelihatan antara emas itu murni dan tidak murninya. Itu asal arti dari fitnah. Dan digambarkan fitnah ini adalah untuk perbuatan manusia sehingga memasukkan seseorang ke dalam neraka. Itulah makna dari ungkapan fitnah menurut Ar-Raghib Al-Asfahani. Jadi kalau orang nanti dalam perbuatan keseharian, maka ada orang yang berbuat keseharian itu benar. Ada juga ternyata dengan berbagai fitnah ini orang kelihatan ketidakbenarannya itu. Maka inilah yang akan menjadi dia masuk dalam fitnah atau terselamat dari fitnah. Makanya dari sebuah perbuatan. Nah, maka
di antara ulama selain Imam Ar-Raghib Al-Asfahani, di antaranya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau memberikan makna dengan beberapa. Yang pertama adalah fitnah ini mengandung makna al-adzabu, siksaan. Apa yang dijadikan dasar bahwa fitnah artinya siksaan? Maka ini terdapat dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzuqu fitnatakum hadzal ladzi kuntum bihi tastajilun." Rasakan oleh kalian siksa azab yang kalian dulu minta agar disegerakan. Ini adalah untuk keterangan ayat ini dulu bahwa orang-orang kafir mereka terhadap siksa Allah itu berani menantang. Jadi sampai berani mengatakan, coba kalau memang Allah berkuasa, kalau memang engkau Muhammad doanya dikabulkan, coba turunkan siksa sekarang kepada kami. Nah, sampai berani begitu orang-orang kafir. Dan kafir-kafir sekarang juga sama gitu kan. Kalau misalkan mereka diingatkan dengan siksa Allah, bukan takut, malah mereka nantang karena siksa Allah. Coba kalau memang umat Islam doanya dikabulkan, kalau memang Allah berkuasa, turunkan siksa detik ini, menit ini. Kan mereka sampai berani mengatakan seperti itu. Padahal urusan siksa itu tidak perlu dipinta. Kalau sudah waktunya ya Allah turunkan. Dan Allah itu tidak akan pernah melanggar janji dari semua ungkapannya. Inna wa'dallah, hak janji Allah itu benar. Tidak ada manusia yang terselamatkan dari siksa Allah kalau dia berbuat jahat, kalau dia berbuat durhaka. Semuanya akan mengalami sebuah siksaan. Jadi tidak perlu dipinta. Makanya kalau ada orang kafir yang menantang tentang siksa Allah, tidak perlu dijawab, tidak usah dipinta, nanti sudah waktunya Allah akan menurunkan, titik. Kan Rasulullah juga sama pernah ditantangkan oleh orang-orang kafir. Coba Muhammad turunkan siksa kepada kami seandainya engkau benar, kan begitu. Maka Allah menurunkan ayat, jangan kamu jawab, nanti Allah akan buktikan terhadap janji-janjinya. Makanya nanti orang-orang kafir ketika Allah menurunkan azab, maka dzuqu fitnatakum hadzal ladzi kuntum bihi tastajilun. Rasakan fitnah. Apa fitnah di sini? Siksa bagi kalian yang dulu kalian minta untuk disegerakan turunnya siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang disebut peringatan dari Quran, yang disebut istilahnya petunjuk Quran, itu akan terasa manfaat berupa bagi orang-orang mukmin. Tapi Quran, peringatan-peringatan dari Allah itu tidak akan bermanfaat bagi orang-orang kafir. Kenapa? Karena mereka itu adalah sudah yatba'ullahu qulubahum. Allah sudah tutup hati-hati mereka. Jadi ulah aneh lamun aya jalma-jalma nu geus katutup hatena, tong boromah karek diingetan ku caritaan, diturunkeun siksa oge moal aya pangaruh. Sampai di dalam Al-Qur'an ditakdirkan mereka melihat siksa itu mereka tidak akan ada pengaruh kalau sudah tertutup. Makanya dalam ayat ini Allah mengingatkan
orang-orang kafir diingatkan malah mereka menantang siksa-siksa dari Allah. Tapi kalau Allah sudah menurunkan dzuku fitnatakum, rasakan siksa bagi kalian, maka inilah makna fitnah, yaitu al-azabu, siksaan. Ada juga makna fitnah ini adalah ma yahsulu indal azab, yang didapatkan saat siksaan. Kalau tadi siksaan, sekarang apa yang didapatkan saat siksaan terjadi. Ma yahsulu indal azab, mana tah yang jadi dasar dalilna? Ala fil fitnati saqatu wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin. At-Taubah ayat 49. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa mereka ini yang enggan pergi berjihad telah terjerumus ke dalam fitnah. Sesungguhnya neraka jahanam benar-benar meliputi orang-orang kafir. Artinya di sini menerangkan tentang orang-orang munafik dulu minta izin kepada Rasulullah untuk tidak ikut perang, tapi jangan menjadi orang yang dimasukkan ke neraka, gitu kan. Jadi minta izin ke Rasul tidak ikut perang, tapi jangan dimasukkan ke neraka. Jadi perang na embung, jihad na embung, tapi karena neraka na oge, gitu kan, embung. Jadi minta gitu, hayang siga kitu tah. Padahal gampilnya embung ibadah tapi tedoraka mah gampil. Lamun embung ibadah tapi entong jadi jalma doraka gampil. Nah gampil kumaha? Jadi tilu golongan. Kumaha tilu golongan teh? Pertama, harus jadi anak tidak pernah dewasa. Pek, lamun budak teu dewasa kan rupi al-qalam kan diangkat kewajiban moal nanaon. Budak teu salat, teu zakat, teu saum, bahkan ditakdirkan mencuri terkena hukum secara hukum Allah Subhanahu wa taala. Ngan bisa moal jadi budak saumur-umur, bisa tebu jadi anak seumur-umur, moal bisa. Eta buktina geuningan jual karumisan kan teu bisa ditahan kumisannya. Ini menunjukkan bahwa tidak bisa dipertahankan masa anak-anak ini. Tapi namun bisa mah dipertahankan jadi budak saumur-umur gitu kan, moal dosa tabu. Wah cina moal bisa gitu mah tidur terus-terusan tidak pernah bangun, pek tah nu sare mah moal dosa, teu salat oge. Bisi hayang mung ibadah tapi teu doraka, kudu sare saumur-umur. Teu mimiti bro kadunya tapi ka maot sare tuluy tah kitu, bisa moal. Wah cina teu bisa, atuh sok jadi jelema nu gelo nya. Al-majnun kan moal dosa tuh nya. Wah cina tiluanana embung tah lamun kitu ibadah mending oge beh teu riweuh. Maka Allah menyebutkan apa maksud Allah menciptakan manusia, tiada lain adalah untuk ibadah. Sudah. Makanya disinilah bahwa ada orang-orang munafik minta izin kepada Rasulullah untuk tidak mau berjihad, tapi mereka tidak mau menjadi orang-orang yang berdosa. Maka bagaimana kata Allah, ala fil fitnati, tetap orang itu akan merasakan sebuah siksaan, sakotu, mereka akan terjerumus ke dalam sebuah siksaan itu. Jadi bukan siksaan, tapi akan merasakan bagaimana orang-orang yang sudah kena kewajiban untuk jihad tapi mereka tidak mau jihad. Jadi kalau sudah kena kutiba alaikumul qital, diwajibkan pada kalian perang, lantas tidak perang, ini dosa.
Jadi kalau musuh sudah di depan mata kita gitu kan, kemudian ada instruksi, ayo kita bergerak untuk melawan serangan musuh ini. Lantas ada orang yang pergi, inilah nanti akan merasakan siksa yang Allah turunkan kepada orang-orang yang mereka tidak mau berjihad, mereka tidak mau berperang. Makanya Bu, Pak, kalau ada kesempatan jihad ya jihad. Jihad dalam konteks artinya berjuang di jalan Allah, bisa dengan ilmu, bisa dengan harta, bisa dengan tenaga. Ini makna yang kedua. Ada juga bahwa makna fitnah ini adalah al-ikhtibar. Ikhtibar ini adalah ujian. Yang jadi dasar adalah dalam surat Toha ayat 40, wafatannaka futunan, dan kami telah mencobamu dengan beberapa cobaan. Kepada siapa? Tentunya ayat ini yang dimaksud adalah Allah menguji, mencoba kepada Nabi Musa, baik sebelum diangkat Nabi atau sesudah diangkat Nabi. Nabi Musa, Bu, Pak, sebelum jadi Nabi ini diuji oleh Allah dengan berbagai kesengsaraan. Dari lahirnya pun itu sudah harus berpisah dengan ibu, kan diuji. Kemudian beliau setelah dewasa diuji oleh Allah dengan berbagai kesengsaraan. Jadi jangan digambarkan Nabi Musa sebelum jadi Nabi ini tidak diuji dengan kesengsaraan. Setelah jadi nabi, lebih hebat lagi ujiannya, yaitu dia dihadapkan dengan berbagai tantangan dan rintangan dakwah. Sudah tergambar dan terbayang gitu kan, dipelihara dari semenjak bayi oleh Fir'aun, keluarga keraton. Kemudian setelah dia dewasa dan diangkat Nabi, harus dakwah kepada orang yang mengurus tersebut, gitu kan. Pek dakwah kanu gede jasa rek kumaha. Tong boromah tepika ti orok, tepika dewasa, segala macam itu diberikan. Apa yang dibutuhkan selalu diberikan. Kadang-kadang karek ku jasa sababaraha rupiah oge jadi balelol gitu kan, tapi kata bisa pan haram teh jadi halam pan. Makanya di sini jangan banyak jasa dari orang-orang kafir, orang-orang yang durhaka, nanti berat untuk menyampaikan hak. Makanya Rasulullah sampai berdoa, Allahumma la taj'al yadan bil kafir lil kafir, la taj'al yadan lil kafir. Ya Allah, janganlah engkau jadikan mereka berkuasa, orang kafir berkuasa, menguasai. Jadi Rasul itu selalu menghindar dari kebaikan-kebaikan orang kafir. Kenapa? Mungkin susah untuk menyampaikan hak. Pas begitu menerangkan gitu kan, ini haram, di hareupeunana jalma anu loba jasana bari ngalakukeun naon anu tadi diterangkeun haram-haram pan jadi balelol. Coba ulangi, bukan haram cenah halam. Itu kan bisa saja. Jadi memang berat. Makanya ada ungkapan yaitu qulil haq walau kana murran. Hak ini harus disampaikan walaupun pahit. Pahit rasanya. Orang yang menyampaikan hak itu, Pak, ini bukan banyak yang menerima, bahkan banyak yang menolak. Aneh kan? Manusia diciptakan itu dalam hak, manusia diciptakan dalam fitrah, manusia diciptakan cenderung kepada kebaikan. Tapi ketika disampaikan sebuah kebaikan, kenapa banyak manusia yang menolak? Banyak orang yang tidak siap menerima hak. Artinya inilah manusia-manusia yang sudah dikuasai oleh syaitoniyah.
Jadi manusia yang sudah dikuasai syaitaniyah, maka mereka tidak siap menerima hak. Makanya Rasulullah mengatakan, qulil haq walau kana murran. Dakwah kadang-kadang Pak kepada yang lain bisa hampang, mudah, tapi kadang-kadang di keluarga luar biasa berat. Sok bapak-bapak dakwah tak kadunungan kumaha tah? Lamun dakwah kadunungan gitu kan, hesenya lamun di dakwahan orang dipecat gitu kan. Dakwah jangankan kepada yang lain, kadang-kadang ada suami tidak bisa dakwah kepada istrinya, atau sudah jelas istri tidak bisa dakwah kepada suaminya, atau mungkin orang tua tidak bisa dakwah kepada anaknya, atau anaknya tidak bisa dakwah kepada orang tuanya. Ini terjadi. Berarti ini hak ini memang pantas kalau dikatakan murron, pahit. Nah ini diuji. Jadi Nabi Musa betul-betul diuji sampai beliau pernah meminta yang menyertainya kepada Allah, ya Allah berilah aku teman untuk bisa dakwah. Maka Allah memberikan Nabi Harun. Ini sebagai untuk istilahnya ya menjadikan munculnya ya mental. Sampai beliau berdoa, Rabbis rohli wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Walaupun memang beliau tidak jelas, tapi persoalannya bukan masalah fisiknya, tapi ini mental. Untuk dakwah ke setingkat Fir'aun bukan ya hal yang mudah, bukan hal yang mudah. Makanya ini ujian. Allah mengungkapkan wa fattannaka futunan, maka kami akan mencobamu dengan beberapa cobaan yang berat. Maka fitnah di sini adalah al-ikhtibar, ujian. Kita juga kan sering mendapatkan ujiannya. Sering pasti mendapatkan sebuah ujian. Apa? Yaitu baik yang berkaitan dengan dakwah, tantangan, rintangan, atau mungkin dengan kesulitan hidup, kesengsaraan, atau mungkin munculnya berbagai masalah. Itu kan semuanya ujian. Dan ini dikatakan dalam Quran fitnah. Jadi fitnah makna yang ketiga adalah al-ikhtibar, ujian. Yang keempat adalah bahwa fitnah ini yudfa'u ilaihil insan min siddatin warraha. Artinya fitnah ini kesulitan dan kelapangan yang menimpa kepada manusia, itu juga disebut fitnah. Dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nablukum bisyarri wal khair fitnah. Tuh, wa ilaina turja'un. Ini dalam surat Al-Anbiya. Setiap orang yang bernyawa akan merasakan kematian. Jadi moal aya jalma anu teu ngarasakeun maut. Jadi semua orang pasti akan merasakan. Dan tidak ada kecuali, semuanya. Setingkat Nabi Isa alaihissalam yang Allah angkat nanti akan mengalami yang sebuah kematian. Walaupun memang sekarang bahwa Nabi Isa itu adalah rufi'a, diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika akan dibunuh oleh orang Yahudi, yang kemudian Allah selamatkan Isa dan ternyata diganti oleh orang yang mirip, maka orang-orang Yahudi menganggap bahwa itu adalah Isa dan dibunuh lalu disalib. Padahal Nabi Isa itu tidak dibunuh dan tidak disalib, dia diselamatkan. Tapi nanti pada akhir zaman maka dia akan turun lagi dan akan merasakan mati, gitu kan. Itulah kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang kemudian kata Allah, kami menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Jadi nanti akan ada sebuah perkara yang mengalami setiap manusia, kebaikan dan keburukan. Jadi mengalami sebuah keburukan
itu fitnah. Mengalih sebuah kebaikan itu pun fitnah. Makanya para ulama yudfa'u ilaihil insan min siddatin warraha. Untuk apa Allah memberikan fitnah itu, kebaikan dan keburukan? Maka di situ adalah untuk supaya terlihat mana di antara orang-orang yang sabar dan orang-orang yang syukur. Itu akan kelihatan. Tidak bakal ketinggal sabar jeung syukur mah di mana tumibah gitu kan. Itu tumibah mah da moal kaciri atuh. Ini tipe penyabar tak moal bisa. Tapi ketika dia mengalami sebuah keburukan, dia mengalami sebuah problem, masalah, maka akan kelihatan ini orang sabar tidak. Ada seorang perempuan yang ditinggal mati oleh anaknya. Dalam riwayat yang lain ditinggal oleh suaminya. Kemudian dia sering datang ke kuburannya dan dia menangis. Kemudian kata Nabi, pas begitu Nabi lewat, ada apa bu? Ya, saya mendapatkan musibah, ditinggal oleh anak saya yang sangat saya cintai dan sayangi. Kemudian kata Nabi, isbiru, sabar bu. Maka si ibu itu bagaimana? Dia katakan, sabar, sabar, kamu tidak merasakan, saya yang merasakan. Kan itu kan gitu lah, di nasehatan sing sabar bisa cina nyarita da teu ngarasakeun di dinya mah gitu kan bisa wae gitu. Nah di situ untuk menentukan sabar gitu kan. Jadi sabar itu ketika terjadi gitu kan. Kemudian syukur, akan kelihatan orang yang syukur ini ketika dia mendapatkan sebuah kenikmatan, kelihatan tidak syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang orang mendapatkan sebuah kebaikan bukan syukur tapi takabur. Ketika mendapatkan musibah bukan sabar tapi aral, kan banyak. Ayeuna mah keur zaman aral jeung takabur teh kan gitu. Maka akan kelihatan, wah geuningan. Jalma teh diberi kanikmatan teh kalah kasiga kitu kan nya. Bukan istilahnya bertambah syukur kepada Allah, bertambah dekat kepada Allah, berterima kasih bahwa geuningan. Orang yang seperti saya, kemampuannya lemah, tapi ternyata Allah memberikan berbagai kenikmatan yang luar biasa, maka dikembalikan lagi kepada Allah. Itu orang yang bersyukur. Ku Allah diberi kenikmatan, dere dipakai doraka ke Allah, eta kenikmatan teh kumaha tah? Banyak orang yang diberi kenikmatan oleh Allah dengan berbagai rezeki, dengan berbagai milik, tapi ternyata rezeki dan milik bukan untuk dipakai ibadah, bahkan dipakai untuk maksiat, kan begitu. Kan arek kana berjuang memikirna lila gitu kan, tapi lamun kana hiburan-hiburan mah pan gampil eta teh. Sampai ada orang yang untuk hiburan mah tara aya kulasian. Kan baiklah beak sabaraha puluh ratus juta oge, yang penting puas, kan begitu. Ari kana berjuang sok itu tara. Biarlah habis berapa juga, yang penting saya dapat surga, yang penting saya dapat ganjaran. Jarang pikiran gitunya. Tapi karena hiburan mah pokoknya asal puas lah, kan baik beak sabaraha oge, urusan duit bisa neangan deui, kan begitu. Padahal itu kan minallah, kan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kadang-kadang dari Allah tapi digunakan dengan sesuatu yang Allah benci. Dari Allah kadang menggunakan sesuatu yang Allah tidak menyetujui, kan begitu. Ini orang bukan syukur, malah kufur. Nah di sini ada kata-kata wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah. Maka Allah akan menguji dengan kebaikan dan kejelekan, dan itu adalah sebagai fitnah. Untuk apa? Untuk diketahui antara orang ini sabar atau syukur kepada Allah. Jadi kalau mendapatkan ini sabar tidak, kalau mendapatkan sebuah musibah atau aral, uring-uringan, menggerutuk dan yang lainnya,
Ketika diberi nikmat, syukur, takabur, sombong, atau apa? Nah itu. Maka inilah makna yang keempat dari kalimat fitnah. Kemudian yang kelima, ada juga maknanya adalah al-af'alus shadiratu minallah wa minal abdi. Faminallah fahiya ala wajhil hikmah wa in kanat minal insan fahiya madhmumah. Perbuatan-perbuatan dari Allah dan hamba. Maka jika dari Allah dalam rangka hikmah, bila berasal dari manusia, maka itu tercela. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 191, al-fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Ini bagaimana maksud ayat ini, Bu, Pak? Jadi ketika kota Mekah harus bersih dari orang kafir, harus bersih dari orang-orang musyrik. Jika ada di situ orang kafir, orang musyrik, dan ini akan membahayakan. Karena nanti orang kafir dan orang musyrik, mereka akan memberikan pengaruh-pengaruh untuk nanti mengajak kepada kemurtadan, dan mereka memberi pengaruh untuk menjelek-jelekan dan menghinakan Islam. Maka kata Allah, jika ada orang kafir dan musyrik yang seperti itu didapatkan, maka bunuh saja. Kenapa? Karena justru fitnah yang akan disebarkan oleh orang kafir dan orang-orang musyrik di Makkah ini lebih bahaya, lebih kejam daripada kita membunuh orang-orang yang menyebarkan fitnah tersebut, gitu. Makanya al-fitnatu asadu minal qatli. Jadi lamun aya jalma-jalma anu orang kafir yang selalu mereka mengajak kepada kekufuran, mendorong kepada kemusyrikan, bahkan mereka menghinakan dan merendahkan Islam, ditakdirkan ini oleh Allah Subhanahu wa taala terjadi, maka fitnah orang itu lebih berat siksanya ketimbang membunuh orang tersebut. Gitu. Ini kan terjadi di kota Mekah, terjadi di haram. Makanya al-fitnah asaddu minal qatli. Makanya Imam Al-Maraghi menerjemahkan, inna fitnatakum iyyakum an dinikum bil idza wat ta'dzib wal ikhraj asyaddu qabhan minal qatli. Kata Imam Al-Maraghi, fitnah mereka terhadap kalian tentang agama dengan cara menjelek-jelekan, menghina, mendustakan dan mengusir, maka asyaddu qabhan minal qatli, lebih jelek, lebih kejam daripada pembunuhan, gitu. Itulah makna menurut Imam Al-Maraghi dari kalimat al-fitnatu asaddu minal qatli. Bahkan di dalam surat Al-Buruj Allah menyebutkan, innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minat summa lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Orang-orang yang mereka memfitnah orang-orang mukmin, memfitnah orang-orang mukminat. Jadi orang-orang yang menimpakan siksa, memfitnah terhadap mukmin laki-laki dan perempuan. Maksudnya apa? Di sini mereka adalah mendatangkan bencana, membunuh, menyiksa. Nah, ini fitnah-fitnah yang terwujud dari sebuah perbuatan manusia. Makanya Imam Ibnu Hajar menerjemahkan ini al-af'al as-sadirah minallah wa minal abdi. Yang keenam,
bahwa makna fitnah ini adalah utliqat ala kulli makruh kal kufri wal ithmi wal fujur wa ghairi dzalik. Dimutlakkan kalimat fitnah ini untuk segala sesuatu yang tidak disukai, seperti kekufuran, dosa, kedurhakaan dan lain-lain. Maka diungkapkan dengan kalimat fitnah. Makanya tidak salah kalau diterjemahkan bahwa fitnah itu adalah kejelekan, kekufuran, atau perbuatan maksiat, dosa, musyrik dan yang lainnya. Itu adalah fitnah. Jadi dimutlakkan kalimat fitnah itu ala kulli makruh, sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang tidak disukai. Makanya Allah mengungkapkan wattaqu fitnatan. Hati-hati dari fitnah. Apa fitnah di situ? Kejelekan atau kedurhakaan, dosa, maksiat, kekufuran, kemusyrikan. Hati-hati. Kenapa? Kalau ini terjadi, la tusibannalladzina dzalamu minkum khassah, maka tidak akan menimpa siksaan khusus kepada orang zalim saja, tapi Allah bakal mengenakan siksa kepada orang yang umum, artinya kepada semua orang. Kenapa Allah akan menibankan siksa secara umum, tidak secara khusus? Karena kejelekan yang terjadi ini tidak dilarang, ini tidak dihentikan. Coba kalau misalkan kita naik kapal, muatannya banyak sampai 500, belum kendaraan, belum itu dan ini, muatannya banyak. Lantas ada satu orang yang membocori perahu itu. Kira-kira yang tenggelam siapa? Yang tenggelam bukan orang yang membocori perahu itu saja, tapi semua yang ada di perahu itu maka akan ikut tenggelam. Kenapa semuanya tenggelam? Tidak orang tersebut, karena yang lain itu tidak menghentikan, tidak melarang, tidak apa istilahnya, ya tidak melarang, tidak apa istilahnya, memberhentikan dari membocor itu, kan gitu. Coba lamun aya masalah saurang na anu ngahalangan, anu ngeureunkeun, meureun salamet sararea. Makanya di sini berarti Bu, Pak, bahwa amar ma'ruf nahi munkar ini wajib. Amar ma'ruf nahi munkar ini wajib. Jadi kalau orang sudah tidak ada keberanian amar ma'ruf nahi munkar, maka seperti itulah ketika ada di dalam sebuah perahu, ada yang membocori, semuanya diam, tidak mau memberhentikan, tidak mau menghalangi, maka yang akan kena siksaan itu, tenggelam itu bukan orang tersebut, tapi semuanya. Walaupun nanti di yaumul akhir Allah akan bangkitkan tergantung amal-amalnya sendiri, gitu kan. Tuhnya jadi bahaya lamun teh mah geus pareum amar ma'ruf nahi munkar. Kan ayeuna mah ngahaja berusaha pihak-pihak tertentu supaya di muka bumi ini padam dari amar ma'ruf nahi munkar. Mun bisa mah amar munkar nahyi ma'ruf gitu. Jadi kahayangna mah kitu eta teh. Amar nahyi gitu kan, amar munkar gitu. Kahayangna mah kitu eta teh. Ngan kulantaran can bisa meureunnan nya minimal atuh entong aya amar ma'ruf nahi munkar. Teu mikir lamun teh mah tenggelam itu semuanya. Makanya ini wattaqu fitnatan la tusibannalladzina dzalamu minkum
khosoh, kudu hati-hati. Makanya kalau di suatu kampung atau daerah atau wilayah, apalagi negara, semuanya orang pada membocori perahu, kapal, yang lainnya harus diam, resikona gitu Bu Pak, wayana tikarelep sararea. Tapi insya Allah kalau ada yang berani melarang, ini keselamatan. Tapi biasanya orang yang suka membocori dan ingin mendapatkan sebuah musibah secara bersama, dicarek teh tegenaheun eta teh. Siga budak kata mah. Budak nyoseuna gitu kan, dicarek ku kolotna teh, da ngadon ngamak ka kolotna teh, dasar cenah si mamah teu nyaaheun tuhnya. Jadi majarkeun dicarek nyoseuna teh teu nyaah cenah nya. Padahal justru nyaah teh kitu. Naon sababna? Lantaran apal ieu bahayana. Quran menyuruh supaya amar ma'ruf nahi munkar. Apa? Karena Allah justru lebih tahu bagaimana untuk kemaslahatan, untuk keberesan dunia ini, gitu kan? Nah, dari kalimat fitnah maknanya ala kulli makruh, maka di sini Imam Al-Bukhari mengutip dua hadis. Yang pertama adalah Imam Al-Bukhari dari Ali bin Abdullah, beliau dari Bishr bin Sari, kemudian beliau dari Nafi bin Umar, kemudian dari Ibnu Abi Mulaikah. Ola ia berkata, olat Asma berkata, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sengaja Bu Pak dikenalkan sanad gitu kan. Kan rata-rata kita baca langsung sahabatnya gitu kan. Tapi saya sengaja tulis supaya kenal, oh eta sanad deh gitu kan. Nah, orang-orang yang tadi disebut ngaranna rawi gitu kan. Kemudian kata Nabi, ana alal haudi antadiru man yaridu alayya payukhadhu bin nasi min duni. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku berada di telagaku menunggu-nunggu orang yang datang kepadaku. Tiba-tiba orang di belakangku ditangkap dan dijauhkan dariku. Faqulu, maka aku berkata, ummati, itu umatku, itu umatku. Jadi terbayang Bu Pak, jadi Rasulullah nanti akan mendahului ke satu talaga. Kemudian beliau menunggu. Pas begitu menunggu datang orang-orang. Ternyata pas begitu datang ada orang yang ditarik dari belakang dan dijauhkan. Kemudian Rasulullah berteriak, ya Allah, umatku, umatku, umatku. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, la tadri masau ala qahqara. Engkau Muhammad tidak tahu bahwa orang ini pergi lagi ke belakang. Artinya mereka kembali lagi kepada ajaran-ajaran sebelum Islam. Mereka melakukan bid'ah, maksiat, dosa besar gitu. Itulah qahqara. Jadi kembali lagi karena amal-amal jahiliyah. Jahiliyah kan bid'ah, maksiat, kemudian musyrik, itu kan dosa-dosa besar mereka lakukan. Ini ada orang-orang yang mengaku umat Nabi, mereka cinta kepada Nabi, tapi ternyata mereka justru kembali kepada ke belakang. Maka bagaimana? Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, yaitu Allahumma inna na'udzubika an narji'a ala aqabina aw nuktana. Ya Allah, aku berlindung kepadamu kembali ke belakang dan dari berbagai fitnah.
Inilah yang Nabi selalu isti'adzah, meminta perlindungan dari berbagai fitnah. Bahkan dalam lafaz yang lain, ternyata orang tersebut ketika datang ingin bertemu dengan Nabi menunggu. Pas begitu mereka akan bertemu, mereka sangat kangen ingin bertemu dengan Nabi pun sangat kangen ingin bertemu dengan umatnya. Tapi ternyata Allah menghalangi. Kemudian Rasulullah berkata, "Ya Allah, kenapa engkau halangi? Aku sudah menunggu lama-lama ingin bertemu dengan umatku, dan umatku sangat ingin bertemu denganku, sangat cinta kepadaku, tapi kenapa engkau menghalangi?" Maka Allah menjelaskan, "Innaka la tadri ma baddalu ba'daka." Wahai Muhammad, engkau tidak tahu bahwa umat ini setelah engkau meninggal, mereka mengganti ajaran-ajaran yang kamu ajarkan. Mereka merubah syariat-syariat yang kamu ajarkan. Maka ketika Allah menjelaskan seperti itu, Rasul sangat marah dan sangat malu oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau mengatakan, suhqan liman baddala ba'di, jauhlah dariku orang-orang yang sudah mengganti ajaranku. Makanya disinilah kenapa kita harus i'tisam terhadap Al-Quran dan As-Sunnah, karena kita takut, khawatir menjadi umat-umat yang mengganti, merubah dari yang disyariatkan, yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini adalah termasuk fitnah. Maka nanti ada pemilihan, ada fitnah yang berkaitan dengan diri, ada fitnah yang berkaitan dengan sifatnya duniawi, ada fitnah yang berkaitan dengan dini, urusan-urusan agama. Dan kesemuanya ini Rasulullah selalu isti'adzah dari berbagai fitnah. Maka disinilah kita akan lebih tahu lagi itu makna-makna dari fitnah di dalam Al-Quran, bahkan di dalam hadis. Dan mudah-mudahan kita dijauhkan, dihindari dari berbagai fitnah tersebut. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dulu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.